Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pengembangan formula. Nah, materi kita kali ini adalah terkait dengan makanan selingan. Di mana yang kita tahu makanan selingan ini merupakan salah satu makanan yang dimakan di antara makanan utama. Biasanya adalah dikonsumsi saat sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi atau di antara makan pagi dan makan siang. Kemudian ada lagi yang sekitar jam 2 sampai jam 3 di antara makan siang dan makan malam. Kemudian ada lagi yang setelah makan malam atau biasanya dikonsumsi 2 hingga 3 kali. Capaian kompetensi di praktikum pengembangan formula kali ini dengan materi makanan selingan adalah mahasiswa mampu membedakan dan menganalisis karakteristik dari berbagai cookies dan snack bar. Kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisa perbedaan karakteristik berbagai cookies dan snack bar. Jadi memang di praktikum ini yang akan kalian dapatkan adalah materi terkait dengan cookies dan snack bar, yang dimana dua hal ini adalah atau dua makanan ini merupakan contoh dari makanan selingan yang memang sudah beredar luas di masyarakat. Jadi sebenarnya mengapa sih makanan selingan ini perlu dilakukan formulasi atau kita perlu membuat ulang atau membuat dengan cara yang lain atau dengan menggunakan bahan yang lain seperti itu. Karena selama ini yang menjadi bahan utama di pengembangan formula di makanan selingan ini adalah tepung terigu. Nah, di Indonesia sendiri memang kalau tepung terigu bukan produksi asli Indonesia tapi harus diimpor dari luar negeri. Nah, ya padahal di kita sendiri di Indonesia itu banyak sekali bahan pangan yang dia bisa menggantikan dari tepung terigu seperti itu. Misalkan contohnya adalah jenis umbi-umbian. Nah, dari sini kita bisa melakukan pengembangan formula dari cookies dan snack bar dengan menggunakan bahan-bahan yang memang ada di Indonesia. Jadi apa yang harus kalian nanti lakukan? Nah, sudah saya sediakan berbagai macam data terkait dengan cookies dan snack bar. Banyak sekali data nanti yang bisa kalian analisis dan kalian gali informasinya, dan kemudian kalian akan menemukan suatu informasi dan selanjutnya akan kalian presentasikan. Karena saking banyaknya data, kalian boleh memilih hanya beberapa data saja. Jadi tidak semua data nanti kalian presentasikan seperti itu. Jadi kalian hanya memilih misalkan 1 atau 2 saja. Datanya apa aja? Datanya itu ada banyak. Jadi misalkan ada informasi umum terkait dengan harga, bahan baku, kemudian komposisinya apa saja, apakah ada klaim kesehatan, kemudian ada terkait dengan kemasannya. Selanjutnya ada data terkait dengan organoleptik, misalkan seperti rasa, warna, aroma, seperti itu. Dan untuk organoleptik ini ada yang dari deskripsinya secara mutu hedonik dan juga dari kesukaan. Ada juga terkait dengan profil organoleptiknya atau profil sensorisnya. Apakah perlu mempresentasikan 2 produk snack bar atau cookies? Tidak perlu, kalian hanya perlu memilih salah satu aja, cookies saja atau snack bar saja. Tapi misalkan kalian ingin mempresentasikan dua-duanya juga boleh. Selanjutnya, pelaksanaan asistensi ini dan penentuan bahan presentasi akan dilaksanakan sesuai jadwal praktikum di minggu ini, yaitu tanggal 12 hingga 16 April 2021. Kemudian untuk presentasinya adalah minggu depan, tanggal 19 hingga 23 April 2021. Baik minggu ini maupun minggu depan untuk praktikumnya adalah menyesuaikan dari jadwal praktikum masing-masing golongan. Apakah semua kelompok perlu presentasi? Oh ya, ini tugasnya adalah dikerjakan secara kelompok ya. Jadi nanti dari satu golongan ada 4 bahan presentasi. Dan tentunya karena praktikum kita hanya 2 jam, kita tidak perlu harus mempresentasikan ke 4 kelompok tersebut. Nanti akan terpilih 2 kelompok yang dipresentasikan. Bahan presentasi masih dari masing-masing kelompok, silakan diunggah di LMS, maksimal H-1 presentasi. Data dukung untuk presentasi didapatkan di mana? Kalian bisa cek di LMS terkait dengan data dukung. Di situ ada dalam bentuk Excel, kemudian ada juga dalam bentuk dokumentasi produk. Jadi dokumentasi produk ini merupakan foto-foto yang sudah saya kumpulkan dari masing-masing produk yang mungkin bisa membantu kalian untuk melakukan presentasi. Selain itu di LMS juga sudah ada BKPM makanan selingan. Nah, itu adalah BKPM apabila kalian melakukan praktikum secara luring atau langsung di lab. Tapi karena itu tidak kita lakukan, jadi kita tidak akan melakukan praktikum yang menggunakan BKPM. Kita hanya akan menggunakan data-data yang sudah saya sediakan. Tapi kalau misalkan nih kalian ingin mencoba resep yang ada di BKPM, monggo silahkan. Sekian dulu untuk asistensi praktikum pengembangan formula. Kita lanjut di sesi diskusi. Dadah.